Halo teman-teman, selamat datang di channel kita yang hadir membantu kalian untuk belajar fisika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fluida, salah satu topik penting di level SMA. Kita akan membahas mulai dari pengertian fluida, tekanan hidrostatik, hukum Pascal, dan hukum Archimedes hingga aplikasi pada Bernoulli atau pada pesawat terbang. Bayangkan saat kamu berenang di kolam renang, ini untuk mereka yang sudah bisa berenang ya. Mengapa tubuhmu terasa lebih ringan di dalam air? Atau pernahkah kamu melihat bagaimana pesawat bisa terbang meskipun membawa barang yang banyak? Itu semua berkaitan dengan konsep fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Fluida mencakup cairan dan gas. Nah, video kali ini kita akan coba mengupas lebih mendalam fenomena-fenomena tersebut. Secara umum, fluida dapat dipelajari dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah dalam kondisi diam, maka kita sebut fluida statik. Contohnya air di dalam bejana atau udara di dalam ruangan. Yang kedua adalah fluida dinamis. Fluida ini bergerak, contohnya air yang mengalir di sungai, angin bertiup, aliran darah dalam tubuh kita. Kita mulai dengan fluida statis. Untuk mempelajari fluida statis, kita awali dengan pengertian massa jenis. Massa jenis merupakan perbandingan antara massa dan volume. Sehingga satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter pangkat 3. Nah, ada istilah lain yaitu berat jenis. Berat jenis itu merupakan berat benda per satuan volume. W di sini berat, sedangkan D numeratornya adalah volume. Sehingga berat jenis merupakan perkalian antara massa jenis dan gravitasi. Oke, nah ini beberapa miskonsepsi. Misalkan benda padat pasti tenggelam di air. Nah, semua itu masih tergantung ya, massa jenis benda tersebut terhadap air. Jika massa jenis benda tersebut lebih ringan daripada massa jenis air, maka benda itu akan terapung. Berikutnya adalah bagian kanan, yaitu tekanan. Tekanan merupakan perbandingan antara gaya dan luas bidang yang terkena gaya tersebut. Tekanan dapat terjadi pada benda padat maupun benda fluida ya, cair atau gas. Oke, kita fokus dahulu pada kasus fluida, yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dapat diturunkan menjadi perkalian antara massa jenis fluida, baik itu liquid atau gas, dan gravitasi di tempat tersebut, serta kedalaman dari fluida tersebut. Nah, tekanan hidrostatis ini khususnya berlaku untuk cairan ya, sedangkan tekanan atmosfer itu tekanan di permukaan bumi. Oke, mari kita lanjutkan ke hukum pokok hidrostatis.
Pada sebelah kanan kita memiliki pipa berbentuk U yang mana ada perbedaan ketinggian antara P1B dan P2B. Di sini menunjukkan bahwa adanya tekanan dari permukaan, tekanan atmosfer. Nah, selisih kedalaman atau delta H ini membantu kita untuk menentukan berapa tekanan atmosfer misalkan. Baik, berikutnya adalah hukum Pascal. Nah, berbeda dengan tekanan sebelumnya yang terjadi pada kondisi terbuka, berikut adalah hukum Pascal yang mengatur tentang tekanan pada suatu fluida, baik itu gas atau liquid, ketika dalam ruang yang tertutup. Nah, aplikasi dari hukum Pascal yaitu pada teknologi dongkrak hidrolik ataupun rem mobil. Hukum Pascal dapat dinyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam wadah atau ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan nilai yang sama besar. Nah, karena itu penyataan panjang tadi dapat disederhanakan menjadi P1 di kondisi pertama sama dengan P2. Sehingga hukum Pascal secara lebih sedikit lengkap seperti persamaan ini. Kita lanjutkan ke hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu bentuk lain dari hukum kedua Newton, bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat atau istilahnya gaya apung. Nah, seberapa besar gaya angkat itu merupakan selisih antara berat benda tersebut di udara dengan berat benda di fluida. Dengan menyusun persamaan lebih detail, maka kita dapatkan nilai dari gaya apung itu tergantung dari massa jenis fluida dan berapa volume yang tercelup di dalam fluida tersebut dikalikan dengan gravitasi. Nah, berikut adalah beberapa kemungkinan kondisi benda ketika berada dalam fluida. Terapung jika massa jenis benda merah ini lebih kecil daripada massa jenis fluida. Sedangkan melayang jika massa jenis benda merah sama dengan massa jenis fluida biru. Dan terakhir adalah tenggelam. Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Hal yang tak kalah menarik adalah tegangan permukaan. Tegangan itu terkait dengan besarnya gaya. Nah, di sini tegangan permukaan merupakan attractive force atau gaya tarik-menarik antar molekul di suatu permukaan cairan seolah-olah dalam kondisi tegang. Nah, tegangan permukaan mempunyai satuan Newton per meter, yaitu gaya per panjang garis permukaan. Nah, dalam konteks ini ada beberapa atau dua jenis ya lanjutan dari tegangan permukaan. Kita masuk ke istilah kapilaritas. Kapilaritas merupakan fenomena naik atau turunnya suatu zat cair dalam pipa yang sempit karena adanya adesi dan kohesi. Oke, kita mulai dengan kondisi A. Benda A ini kita sebut cekung. Dalam hal ini, gaya adesi lebih besar
daripada gaya kohesi. Contohnya adalah air yang kita letakkan di gelas. Sedangkan yang gambar B ini meniskus cembung, kondisinya cembung, yaitu adesi lebih rendah daripada kohesi. Contohnya adalah air raksa. Nah, kita tadi sudah menyebutkan adanya kapilaritas. Nah, ini adalah seberapa besar ya kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa sempit atau kapiler tergantung dari variabel berikut. Yang pertama adalah besarnya tegangan tali, gamma, kemudian theta, sudut kontak, jari-jari pipa kapiler, serta massa jenis fluida tersebut. Berikutnya adalah perihal viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu benda, suatu fluida yang disebabkan oleh besar kecilnya gesekan dengan benda uji. Nah, untuk mempelajarinya ini kita menggunakan hukum Stokes. Jadi dengan menggunakan hukum Stokes, yaitu gaya adalah faktor konstanta ini, maka kita bisa menentukan koefisien viskositas. Nah, benda tadi apabila dicelupkan dijatuhkan ke dalam fluida yang mempunyai kekentalan tertentu, maka akan mengalami kecepatan maksimumnya atau kecepatan terminal. Nah, nilai kecepatan terminal atau kecepatan terbesarnya itu tergantung dari konstanta ini dikali dengan selisih massa jenis benda dan massa jenis fluida yang digunakan. Oke, nah kita akhiri untuk fenomena fluida statis. Kita akan lanjutkan ke fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak. Untuk mempelajari fluida dinamis, kita memperkenalkan istilah-istilah. Nah, berikut adalah istilah yang kita perlukan. Yang pertama adalah debit. Debit dapat diartikan sebagai banyaknya volume fluida yang mengalir tiap waktu. Pernyataan tadi dapat diformulasikan sebagai volume dibagi waktu. Volume mempunyai satuan meter kubik, sedangkan waktu T adalah second. Sehingga volumenya adalah satuan dari debit adalah meter pangkat 3 per detik. Volume merupakan perkalian antara luas dan jarak, sehingga kita bisa memodifikasi debit adalah perkalian antara luas penampang atau luas area dikali dengan kecepatan. Itu yang pertama, debit. Yang kedua adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit di setiap titik dalam pipa akan tetap sama. Yaitu di titik 1, debit titik 1 akan sama dengan debit di titik 2. Kita lanjutkan ke persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli merupakan perubahan energi mekanik per volume. Sehingga kita dapatkan prinsip dari Bernoulli sebagai berikut. Yang pertama adalah tekanan di titik 1, yang kedua adalah faktor tekanan hidrolis,
hidrostatis. Yang ketiga adalah faktor energi kinetik. Faktor pertama adalah gaya berluas. Faktor kedua adalah energi potensial per volume. Faktor ketiga adalah energi kinetik per volume. Aplikasi dari hukum atau prinsip Bernoulli yang pertama adalah fenomena tangki bocor atau Torricelli. Nah, besarnya kecepatan air yang keluar di pipa kecil V1 itu dapat diturunkan dari prinsip Bernoulli. Di sini dengan asumsi bahwa kecepatan di permukaan itu relatif dapat diabaikan sehingga V2-nya 0, sehingga praktis besarnya kecepatan air yang keluar tergantung dari akar dari kedalaman isi fluida ini. Yang kedua adalah aplikasi dari Bernoulli, yaitu gaya angkat sayap pesawat. Prinsip Bernoulli dapat menjelaskan bagaimana pesawat itu take off ataupun landing. Nah, prinsip Bernoulli dapat menjelaskan sebagai berikut. Di sini diasumsikan bahwa fluida yang mengalir di atas dan fluida yang mengalir di bawah mempunyai ketinggian yang relatif dapat diabaikan, sehingga faktor rho GH di titik A atas atau titik bawah itu dapat diabaikan, sehingga selisih tekanan bawah dan atas itu mengikuti formulasi ini. Dengan mengatur besarnya tekanan bagian bawah atau atas, maka dapat dijelaskan pesawat itu akan melakukan landing atau take off. Berikutnya yang ketiga adalah pipa Venturi atau manometer. Nah, di sini dengan asumsi bahwa kedua titiknya sama, maka kita bisa menghitung kecepatan di V1. Nah, Venturi terbuka itu untuk tekanan dan kecepatan diukur dari beda luas, yaitu A1 dan A2. Sedangkan Venturi tertutup itu digunakan untuk dua fluida yang mempunyai perbedaan tekanan. Contoh aplikasi Venturi digunakan untuk mengukur aliran bahan bakar atau ventilator medis. Oke, demikian video singkat ini. Kita sudah membahas apa itu fluida dan jenisnya, fluida statis, sifat permukaan, tegangan permukaan, viskositas dan kecepatan terminal, kemudian fluida dinamis. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.